Teori keterikatan berpendapat bahwa ikatan emosional dan fisik yang kuat dengan satu pengasuh utama di tahun-tahun pertama kehidupan kita sangat penting untuk perkembangan kita. Jika ikatan kita kuat dan terikat dengan aman, maka kita merasa aman untuk menjelajahi dunia. Kita tahu bahwa selalu ada tempat yang aman, tempat untuk kita kembali kapan saja. Jika ikatan kita lemah, kita merasa tidak aman. Kita menjadi takut untuk pergi atau menjelajahi dunia yang tampak menakutkan, karena kita tidak yakin apakah kita bisa kembali. Orang yang memiliki keterikatan yang aman dikatakan memiliki kepercayaan yang lebih besar, dapat menjalin hubungan dengan orang lain, dan biasanya mereka lebih sukses dalam hidup. Orang yang memiliki keterikatan yang tidak aman cenderung tidak mempercayai orang lain, kurang memiliki keterampilan sosial, dan memiliki masalah dalam menjalin hubungan. Ada satu jenis keterikatan aman, dan ada 3 jenis keterikatan tidak aman. Cemas ambivalen, cemas penghindar, dan cemas tidak teratur. Dalam menanggapi kesusahan, 3 reaksi pertama dapat diatur, sedangkan tindakan terakhir tidak. Untuk memahami teori ini dengan lebih baik, mari kita lihat Bapak dan Ibu Smith yang memiliki 4 orang anak, Luca, Anne, Joe, dan Amy. Keluarga Smith adalah orang tua yang baik hati, suka berpelukan, sering kontak mata, berbicara hangat, dan selalu ada untuk anak-anak mereka. Namun suatu hari, Tuan Smith jatuh sakit dan meninggal. Bagi Nyonya Smith, kehidupan sekarang menjadi sangat sulit. Dia menghabiskan sepanjang hari bekerja, sekaligus berusaha mengasuh anak-anaknya. Sebuah tugas yang mustahil. Pada usia 6 tahun, sebagian besar otak Luca sudah berkembang. Karakternya kuat dan cara pandangnya sudah terbentuk. Situasi baru ini tidak terlalu berpengaruh padanya. Dia tahu masih selalu ada ibu, tempat berlindungnya. Dia merasa terikat dengan aman. Setelahnya, dia berubah menjadi pemuda percaya dan optimis. Citra dirinya positif. Anne yang berusia 3 tahun kesulitan mengatasi kurangnya perhatian. Bagi Anne, ibunya kini bersikap tak terduga. Dia cemas dengan hubungan mereka, dan akibatnya menjadi ketergantungan. Untuk menarik perhatian ibunya, dia harus meningkatkan emosinya dan berteriak. Ketika ibunya akhirnya bereaksi dengan respons yang tidak ditebak, dia bersikap ambivalen dan tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Di kemudian hari, orang lain menganggap Anne tidak dapat diprediksi atau pemurung. Citra dirinya kurang positif. Gaya keterikatannya adalah cemas ambivalen. Joe yang berusia 2 tahun menghabiskan hari-harinya bersama pamannya yang menyayanginya, namun berpikir bahwa pendidikan yang baik berarti bersikap ketat. Jika Joe kecil menunjukkan terlalu banyak emosi atau terlalu keras, pamannya akan marah dan terkadang menghukum. Ini membuat Joe takut. Dia belajar bahwa untuk menghindari rasa takut, dia harus menghindari menunjukkan perasaannya, juga dalam situasi lain. Sebagai orang dewasa, dia melanjutkan strategi ini dan mengalami masalah dalam menjalin hubungan. Citra terhadap dirinya agak negatif. Keterikatannya adalah penghindar cemas. Amy yang berusia 1 tahun dikirim ke taman kanak-kanak. Staf di sana kurang terlatih, terlalu banyak bekerja dan seringkali sangat stres. Beberapa di antaranya benar-benar kasar. Oleh karena itu, Amy menjadi cemas dan mencari keamanan dari orang-orang. Sebuah konflik yang benar-benar mengacaukan gagasannya tentang cinta dan keamanan. Saat dia mengalami ketakutan tanpa jalan keluar, dia mencoba menghindari semua situs sosial. Sebagai orang dewasa, dia menganggap dirinya tidak layak untuk dicintai. Citra dirinya sangat negatif. Keterikatannya tidak teratur dan cemas. Keterikatan kita terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan kita, saat kita masih terlalu muda untuk mengkomunikasikan kecemasan kita, dan akibatnya kita bisa mengalami tingkat stres yang tinggi. Kemudian kelenjar adrenal kita, organ yang berada di atas ginjal kita, menghasilkan hormon stres adrenalin dan kortisol. Denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, dan kita menjadi waspada. Jika hal itu sering terjadi, disebut stres toksik. Karena mengganggu perkembangan otak anak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, pada masa embrio atau pada usia yang dekat, stres beracun bahkan dapat mengubah ekspresi gen yang dapat mempengaruhi kesehatan kita beberapa dekade setelahnya. Dengan mensimulasikan situasi aneh,
Kita dapat menilai gaya keterikatan pada usia 1 tahun. Untuk melakukan ini, kami membiarkan anak bermain dengan ibunya selama beberapa menit di dalam kamar. Kemudian anak itu ditinggal sendirian. Momen kuncinya adalah reaksi anak saat ibunya kembali. Anak-anak yang terikat erat biasanya pertama-tama memeluk ibunya, kemudian bisa tenang dan akhirnya kembali bermain. Anak-anak yang memiliki keterikatan yang tidak aman dapat menjadi ambivalen dan menghindar. Beberapa tidak bisa berhenti menangis atau menolak untuk terus bermain. Efek jangka panjang dari keterikatan kita pada tahun-tahun awal telah terdokumentasi dengan baik. Dengan menggunakan teori tersebut, para peneliti di Universitas Minnesota sudah mampu memprediksi pada usia 3 tahun apakah seorang anak akan putus sekolah dengan akurasi 77%. Dalam penelitian lain, mahasiswa sarjana di Harvard diminta menilai seberapa dekat perasaan mereka dengan orang tua. 35 tahun kemudian, mereka ditanya tentang kesehatan mereka. 91% dari mereka yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang agak buruk dengan ibu mereka juga didiagnosis menderita masalah kesehatan, termasuk penyakit arteri koroner, hipertensi, dan alkoholisme. Bagi mereka yang melaporkan hubungan yang hangat, angka diagnosis kesehatan yang buruk hanya 45%. Namun ada alasan lain, mengapa tahun-tahun awal patut mendapat perhatian khusus. Mereka adalah tempat awal untuk perilaku selanjutnya. Seorang anak yang merasa terikat secara aman pada usia 2 tahun dapat berteman di taman kanak-kanak. Pandangan dunia mereka diperkuat dengan setiap interaksi. Dan mereka mengembangkan optimisme. Hasilnya, mereka menjalin hubungan baik di sekolah, kemudian di perguruan tinggi, dan kemudian di tempat kerja. Anak-anak yang memiliki ikatan yang sangat tidak erat dapat kehilangan kesempatan ini. Psikolog John Bowlby, pionir teori keterikatan, diduga berkata, apa yang tidak dapat dikomunikasikan kepada ibu, tidak dapat dikomunikasikan kepada diri sendiri. Dengan kata lain, mereka yang merasa tidak terikat aman, mungkin tidak begitu memahami dirinya sendiri. Untuk mengetahui siapa diri mereka dan apa yang mereka rasakan, mereka mungkin harus kembali ke masa lalu. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.